Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema politik dalam bingkai demokrasi. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Apri Mujrimin selaku pengamat kebijakan publik yang ada di Provinsi Bengkulu dan juga Bang Faris Alatas selaku Kabid PTKP HMI Cabang Bengkulu. Kita lanjutkan pembahasan, saya ingin ke Bang Apri. Tadi ada satu pernyataan dari Bang Faris yang cukup menarik tadi Bang. Jadi kalau kita sederhanakan, kalau kata saya mengutip perkataan dari Bang Faris tadi bahwa politik dalam bingkai demokrasi ini sebenarnya bisa disederhanakan. Jadi politik yang dibungkus demokrasi. Jadi demokrasi ini hanya dijadikan sebagai alat gitu. Dijadikan sebagai alat seolah-olah situasinya saat ini sudah baik, tapi ternyata ada maksud tersendiri untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang akan menikmatinya. Kalau pandangan Bang Apri sendiri seperti apa, Bang? Ya, sebenarnya kan kita kembali lagi kepada cita awal dari demokrasi itu seperti apa. Dalam perjalanannya mungkin banyak berubah, banyak pengaruh, dan banyak tantangan dalam menegakkan demokrasi di negara ini. Ya, saya juga memandangnya berdasarkan beberapa indikator tadi. Kalau yang memang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik masih dalam koridor sehat. Dalam tanda kutip koridor sehat itu seperti apa? Tentu itu memerlukan juga beberapa kajian, beberapa diskusi yang cukup hangat saya rasa, dan tentunya memang dibutuhkan peran dari kawan-kawan aktivis, adik-adik mahasiswa dan sebagainya dalam proses pengawalan demokrasi ini. Oke. Karena ya saya rasa di dalam satu kelompok itu tidak semuanya sama. Tidak semuanya satu frame seperti itu. Betul. Akan tetapi memiliki beberapa kepentingan-kepentingan ya yang tidak bisa kita hindarkan. Maka dari itu perlunya peran masyarakat, peran kawan-kawan aktivis, adik-adik mahasiswa dan sebagainya dalam mengawal bagaimana demokrasi di Indonesia ini agar tetap sehat. Oke, berarti saya simpulkan sebenarnya ada kepentingan dari berbagai kelompok-kelompok tertentu, serikat-serikat tertentu, perkumpulan-perkumpulan tertentu sebagai sebenarnya bagian juga daripada demokrasi ini sendiri, Bang. Ya. Itu seperti apa kalau menurut Abang? Ya, tidak bisa disalahkan sebenarnya. Setiap orang itu kan memiliki pandangan yang berbeda mengenai demokrasi seperti itu. Ada yang mengikuti aliran si A, ada yang si B dan sebagainya. Jadi yang terpenting ya saya rasa itu ketika berbicara mengenai demokrasi bagaimana rakyat itu menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, yang selama ini kita pelajari dan kita selalu gaungkan selama di dunia pergerakan aktivis dan sebagainya kan seperti itu. Oke. Tapi pada perjalanannya mungkin sering terjadi hal-hal yang berbau kepentingan dan sebagainya. Nah, itulah tugas kita selaku mahasiswa, selaku kawan-kawan aktivis dan sebagainya, tetap mengawal dan melihat isu ini. Sekiranya akan menimbulkan beberapa konflik di masyarakat dan sebagainya, maka kita memiliki tugas yang cukup berat. Seperti Adinda Faris ini tetap mengawal, Pak, ini kebijakan yang memang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Oke. Dan saya rasa kita juga punya kepentingan untuk membela rakyat yang ada itu. Oke. Kan seperti itu. Saya ingin ke Bang Faris nih. Tadi pernyataan dari Bang Apri bahwa sah-sah saja sebetulnya kalau misalkan ada kepentingan kelompok tertentu, serikat tertentu, yang penting orientasinya adalah tetap mendudukan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kalau pandangan Bang Faris seperti apa? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Apri terkait hal tersebut. Mungkin seperti apa yang kita ketahui gitu kan, fungsi kontrol itu berada puncaknya itu di parlemen.
bahwasannya maksud saya itu adalah di DPR fungsi kontrol, karena representatif dari masyarakat itu di sana. Cuma DPR menggunakan alat itu sesuai dengan fungsinya atau tidak sekarang gitu kan. Nah, sehingga di lapisan middle itu adalah kawan-kawan aktivis, mahasiswa, jurnalis dan lain sebagainya untuk mengontrol daripada kekuasaan yang ada hari ini. Nah, kerjasama multidimensi itu dibutuhkan. Betul, saya sepakat itu. Oke. Saya ada satu hal yang menarik sekali ini berkaitan dengan tema kita. Saya ingin minta pandangannya, boleh baik secara institusi ataupun secara pribadi nih, kepada Bang Paris dan juga Bang Apri. Tadi kan kita bersepakat bahwa misalkan parlemen yang punya fungsi kontrol, ada 3 fungsi utamanya, salah satunya fungsi controlling. Nah, mekanisme saat ini, mekanisme politik saat ini untuk melenggang sampai menjadi legislator, saat ini kalau menurut pandangan Abang sendiri sudah tepat atau tidak secara sistematikanya, Bang? Sebenarnya kembali lagi ada beberapa hal yang menjadi penilaian penting kita sebenarnya. Karena sempat digaungkan bahwasanya tidak usah lagi kita menggunakan proses one man one vote seperti ini. Tidak usah lagi kita menggunakan proses pemilihan langsung. Sehingga menimbulkan opsi bahwasanya cukup ditentukan di parlemen dan sebagainya. Ini kan tentunya opsi-opsi yang memang menghadirkan beberapa alasan, pertimbangan dan sebagainya. Jadi kalau saya melihatnya, ya selama koridor penyelenggaraan demokrasi ini jelas, selama proses dalam pencalonan lah kita katakan menuju menjadi Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak melanggar asas-asas yang ada di negara ini, ya saya rasa itu merupakan hal yang baik. Oke. Nah tentunya ini kembali lagi, sekarang kan kita ini sebenarnya diuntungkan dengan hampir 54% itu pemilih pemula. Itu sebuah keuntungan, Bang? Sebuah keuntungan. Karena kenapa saya katakan keuntungan? Karena pemilih pemula ini dia lebih cenderung melihat konsep apa yang akan dibawa oleh pemimpin. Gagasan apa yang akan dibawa oleh pemimpin. Bahkan mereka juga bisa menilai pemimpin tersebut, oh ini punya integritas. Ini bisa untuk menjadi representasi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kalau mungkin ya bukan mendiskriminasi yang pemilih-pemilih yang sudah lansia dan sebagainya itu kurang mengerti. Mungkin kurang terdidik dan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara dan sebagainya, sehingga menyebabkan ya sering kita temui di lapangan kekeliruan ketika memilih pemimpin karena memiliki anak ini anu dan sebagainya. Bukan karena gagasan, dan pemikiran ya, dan visi ke depan. Oke, semakin menarik pembahasan kita. Saya akan ke Bang Paris nantinya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.